Oke, halo semua. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Ini pertemuan ke-9. Kita akan bahas mengenai struktur modal dan leverage. Oke. Struktur modal perusahaan itu yang optimal didefinisikan sebagai struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan. Nah, perusahaan mempelajari situasi dan kondisi saat ini hingga mencapai kesimpulan tentang struktur modal yang optimal dan kemudian menetapkan struktur modal target. Nah, target struktur modal itu dapat berubah seiring waktu, tergantung kondisi. Tapi pada saat tertentu, manajemen umumnya memiliki rasio hutang tertentu. Jadi struktur modal itu kan ada tergantung ya, bisa saham, terdiri dari saham, bisa terdiri dari hutang. Nah, biasanya perusahaan itu memiliki rasio hutang tertentu. Nah, mengatur struktur modal itu biasanya ada trade-off-nya perusahaan itu. Kalau misalnya perusahaan itu menggunakan banyak hutang, ya, maka risiko pemegang saham itu akan naik. Tapi dengan menggunakan lebih banyak hutang itu, perusahaan bisa meningkatkan pengembalian ekuitas yang diharapkan. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang pertama, risiko bisnis. Risiko bisnis itu apa? Risiko bisnis itu adalah risiko yang melekat dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Yang kedua, pajak. Alasan utama perusahaan menggunakan hutang adalah karena bunga hutang itu dapat dikurangkan dari pajak yang menurunkan biaya efektif hutang. Jadi ini sebelum lanjut, jadi saat perusahaan itu memiliki hutang, pasti kan berbunga hutangnya. Nah, saat perusahaan membayar bunga hutang itu bisa dijadikan beban dalam laporan keuangan. Nah, dengan bunga hutang itu dijadikan beban, maka perusahaan dapat menghindari beban pajak. Oke, biaya pengeluaran pajak. Nah, yang ketiga, fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk meningkatkan modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi pasar yang buruk. Ketika perusahaan mengalami kesulitan operasi, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk meningkatkan hutang daripada ekuitas. Oke, yang keempat, konservatisme atau agresivitas manajerial. Ada manajer itu yang konservatif, ada yang agresif. Mana? Beberapa manajer yang lebih agresif itu mereka akan lebih menggunakan hutang. Oke, pertama, risiko bisnis. Risiko bisnis itu apa tadi? Risiko bisnis itu risiko yang melekat dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Jadi, dengan atau tidak adanya hutang, risiko ini akan tetap ada dari perusahaan. Nah, risiko bisnis itu adalah penentu terpenting dari struktur modal. Risiko bisnis juga mewakili risiko yang melekat dalam operasi perusahaan bahkan jika tidak ada komponen hutang. Risiko bisnis itu bergantung pada sejumlah faktor. Yang pertama, variabilitas permintaan. Semakin stabil permintaan produk suatu perusahaan, akan semakin rendah risiko bisnisnya. Yang kedua, variabilitas harga jual. Perusahaan yang produknya dijual di pasar yang bergejolak atau tidak stabil memiliki lebih banyak risiko bisnis. Yang ketiga, variabilitas biaya input. Perusahaan yang biaya inputnya sangat tidak pasti memiliki risiko bisnis yang tinggi. Yang keempat, kemampuan untuk menyesuaikan harga output untuk mengubah biaya input. Dan yang kelima, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan produk baru secara tepat waktu dan hemat biaya. Yang keenam itu eksposur risiko asing, yaitu perusahaan yang menghasilkan persentase pendapatan yang tinggi di luar negeri akan patuh pada penurunan pendapatan karena fluktuasi nilai tukar. Dan yang ketujuh, sejauh mana biaya ditetapkan atau yang biasa disebut leverage operasi atau operation leverage. Oke. Operation leverage itu apa? Operation leverage itu adalah biaya tetap yang ada pada operasional perusahaan. Oke. Jadi risiko bisnis itu bergantung pada persentase biaya tetap dalam biaya operasional. Jadi seberapa persen sih biaya tetapnya dalam biaya keseluruhan biaya operasional perusahaan. Nah, semakin tinggi biaya tetap perusahaan, semakin besar risiko bisnisnya. Ya, biasanya biaya tetap akan lebih tinggi di industri yang padat modal karena padat modal tahu ya, padat modal itu perusahaan yang banyak menggunakan mesin seperti menggunakan teknologi. Biaya tetapnya tinggi. Nah, ketika persentase biaya tetap tinggi, maka perusahaan dikatakan memiliki tingkat leverage operasi yang tinggi. Oke. Nah, ini ada gambar dua gambar ya yang menggambarkan bahwa perusahaan B ini ini bukan perusahaan, ini rencana. Kalau misalkan perusahaan dengan rencana A dan rencana B. Nah, kalau misalkan perusahaan dengan rencana A itu dia memiliki
biaya tetap yang kecil. Dengan biaya tetap yang kecil ini fixed cost ini, perusahaan akan memiliki break even point atau ini titik balik ya di yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki fixed cost yang lebih tinggi. Nah, perusahaan dengan fixed cost yang lebih tinggi juga akan memiliki operating loss yang lebih besar. Oke. Nah, yang lanjut, risiko keuangan. Risiko keuangan itu adalah risiko tambahan bagi pemegang saham sebagai akibat keputusan perusahaan untuk biaya operasional dengan hutang. Jika sebuah perusahaan menggunakan hutang atau leverage keuangan, hal ini akan memusatkan risiko pada pemegang saham. Nah, kenapa? Kenapa dengan memiliki hutang itu perusahaan akan memindahkan risiko bisnis pada pemegang saham? Karena saat perusahaan memiliki kewajiban pada pihak ketiga atau hutang, hutang itu akan dibayar lebih dahulu dibandingkan dividen kepada pemegang saham. Maka, jika terjadi apa-apa, perusahaan itu akan mendahulukan membayar hutang dibandingkan membayar dividen pada pemegang saham. Oke. Nah, ini contohnya. Jika perusahaan dikapitalisasi dengan menggunakan hutang sebesar 50% dan ekuitas 50%, 5 investor akan mendapatkan modalnya sebagai hutang dan 5 lainnya akan mendapatkan sebagai ekuitas. Ini contoh ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Pemilik piutang itu akan selalu menerima pembayaran tetap bunganya ya. Dan pembayaran kepada pemilik piutang akan diutamakan dibanding membayar dividen kepada pemegang saham. Nah, jika perusahaan bangkrut, hutang juga harus dilunasi sebelum pemegang saham mendapatkan apapun. Maka dari itu, penggunaan hutang memusatkan risiko bisnis perusahaan pada pemegang saham. Nah, selanjutnya ada WACC dan perubahan struktur modal. WACC itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah weighted average cost of capital. Jadi, rata-rata biaya modal. Rata-rata biaya modal itu maksudnya apa? Jadi perusahaan itu saat membutuhkan dana akan mempertimbangkan berapa persen hutang, berapa persen saham gitu ya, saham biasa, saham preferen. Nah, itu tuh dipertimbangkan berapa persennya untuk meminimalisir biaya modal. Biaya modal itu kan misalnya kalau untuk hutang tuh bunganya, untuk saham itu dividen. Nah, itu perusahaan mempertimbangkan biaya yang paling kecil, itu disebut WACC. Nah, manajer itu harus menetapkan struktur modal, komposisi hutang dan modal untuk memaksimalkan harga saham perusahaan. Namun sulit memperkirakan seberapa besar perubahan struktur modal akan mempengaruhi harga saham. Struktur modal yang dapat memaksimalkan harga saham biasanya juga dapat menurunkan WACC tadi karena cost of capital ya, biaya modal. Dan terkadang lebih mudah untuk memprediksi bagaimana perubahan struktur modal akan mempengaruhi WACC daripada harga saham. Oleh karena itu, banyak manajer menggunakan estimasi hubungan antara struktur modal dan WACC untuk memandu keputusan struktur modal mereka. Jadi WACC ini semacam alat bantu untuk menentukan struktur modal yang optimal. Oke. Nah, struktur modal itu sangat bervariasi tergantung industri. Nah, ada teori yang menyebutkan bahwa nilai perusahaan itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh struktur modal, tapi teori ini sebenarnya tidak valid. Karena apa? Karena struktur modal itu relevan terhadap nilai perusahaan. Karena apa? Yang pertama, pajak. Yang tadi saya jelaskan, pajak itu perusahaan diperbolehkan untuk menjadikan pembayaran bunga hutang sebagai biaya. Hal ini mendorong perusahaan untuk menggunakan hutang dalam struktur modalnya. Oke, nah yang kedua ada potensi kebangkrutan. Saat perusahaan mengalami kebangkrutan, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Masalah yang terkait dengan kebangkrutan cenderung meningkatkan lebih banyak hutang perusahaan. Karena saat perusahaan akan menuju kebangkrutan itu mereka tidak mungkin melakukan mengeluarkan saham gitu ya, karena itu sama saja dengan ibaratnya seperti membagi resiko pada pemegang saham baru. Nah, oke, yang ketiga, teori trade-off seperti yang tadi sudah dijelaskan. Teori trade-off itu menyatakan bahwa perusahaan memperdagangkan manfaat pajak dari hutang untuk pembiayaan untuk masalah yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan. Yang keempat, teori sinyal. Ada yang disebut informasi simetris dan informasi asimetris. Informasi simetris itu adalah asumsi bahwa semua pihak itu, semua stakeholder itu mendapatkan informasi yang sama mengenai perusahaan. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Manajer itu atau internal perusahaan itu seringkali memiliki informasi yang lebih lengkap
dan terkini dibandingkan investor dan pihak luar. Makanya informasi itu sebenarnya lebih sering asimetris. Nah, menggunakan pembiayaan hutang untuk membatasi manajer. Konflik kepentingan itu dapat timbul jika manajer dan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda. Konflik semacam itu sangat mungkin terjadi bila perusahaan memiliki lebih banyak kas daripada yang dibutuhkan untuk operasional. Nah, karena apa? Karena biasanya manajer itu sering menggunakan uang untuk membiayai proyek mereka yang tidak membantu meningkatkan harga saham atau meningkatkan nilai perusahaan. Dengan cara apa perusahaan dapat mengurangi arus kas? Yang pertama, dapat menyalurkan sejumlah kas kembali ke pemegang saham melalui dividen yang tinggi atau pembelian kembali saham. Lalu, perusahaan juga bisa membuat struktur modal lebih banyak menggunakan hutang. Oke, segitu pertemuan ke-9, sampai bertemu lagi di pertemuan ke-10.